Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersama-sama melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Yayasan Jantung Sehat Matuangin. Berbicara mengenai Maulid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadis dikatakan, man akrama maulidihi faqad ahabbani wa man ahabbani faqad kana ma'iya fil jannah. Artinya, siapa yang memuliakan atau siapa yang memperingati hari kelahiranku, berarti dia mencintai aku. Siapa yang mencintai aku, maka dia adalah saya bersama-sama di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memperingati Maulid adalah satu kemuliaan. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 69 dikatakan, wa man yuti'illahu war rasula faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihi minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafika. Barang siapa mentaati Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memperbanyak salawat. Dalam salah satu hadis dikatakan, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi biha asyratan. Siapa yang bersalawat satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Di hadis lain dikatakan, man shalla alayya hina yusbihu wa hina yamsi asran adrakathu syafa'ati yaumal qiyamah. Siapa yang bersalawat kepadaku 10 kali pada pagi hari dan 10 kali pada sore hari, saya akan memberikan syafaat pada hari kemudian kelak. Jadi Allah akan memberikan syafaat, atau Rasulullah memberikan syafaat. Apa yang dimaksud syafaat? Yaitu pembelaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemungkinan kita ada di antara surga dan neraka. Tapi karena kita rajin mengucapkan salawat pagi dan petang, maka Rasulullah akan memberikan pembelaannya pada hari kemudian, pada hari kiamat kelak. Sebenarnya kita ini sudah banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat-tempat kita bersahadat di dalam kehidupan kita ini, di antaranya pada waktu kita tahiyat, berarti salawat di dalam salat.
yaitu membaca tasahud atau pada waktu kita membaca tahiyat. Di situ ada salawat kita. Yang kedua, pada waktu kita salat jenazah. Karena tidak sah salat jenazah itu kalau tidak diikuti oleh salawat pada takbir yang kedua. Yang ketiga, pada saat khutbah Jumat atau khutbah yang lain. Pada saat menjawab azan atau ketika kita berdoa atau ketika masuk ke dalam masjid, ketika duduk di majelis ta'lim, di majelis ilmu. Setiap disebut namanya Muhammad, maka rugilah dan celakalah seseorang kalau tidak menyampaikan salawat. Ketiga disebut namanya Muhammad SAW. Pada waktu malam atau siang Jumat, kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak salawat pada hari Jumat atau malam Jumat. Selanjutnya, ketika kita di Safa dan Marwah, artinya pada waktu kita sa'i, lari kecil antara Safa dan Marwah, kita juga sangat dianjurkan untuk bersalawat di situ. Dan ketika kita berziarah di kuburnya Rasulullah Muhammad SAW di Madinah, kita langsung mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW. Kalau di dalam ayat dikatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah bersalawat kepada, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi. Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Kalau Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi, berarti Allah memberikan rahmat kepada Rasulnya. Kalau malaikat bersalawat kepada Nabi, berarti malaikat mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bersalawat kepada Nabi, kita mengharapkan maunanya, perlindungannya, pembelaannya, dan kita mengharapkan amal-amal kebajikan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pertanyaan bahwa ada orang di masyarakat mengatakan maulid itu bid'ah. Ini perlu kita jawab. Saya memberikan contoh dalam fakta sejarah tentang bid'ah. Itu mushaf atau Al-Quran yang kita pegang, yang kita baca itu setiap hari, itu adalah barang bid'ah. Kenapa barang bid'ah? Karena itu barang yang tidak dilakukan pada saat Nabi Muhammad SAW hidup. Iya. Jadi itu Quran awalnya itu tidak terbukukan, hanya dia berserakan, namanya sahifah. Iya, jadi sahifah. Sahifah itu artinya ayat-ayat Al-Quran yang ditulis di pelepah kurma, yang tertulis di tulang-tulang unta, yang tertulis di batu-batu lebar, besar, halus. Di situ Al-Quran ditulis. Dan Al-Quran ini bertempat di mana-mana. Di rumahnya para Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Di rumahnya para istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di rumahnya Hindun, ada di rumahnya Aisyah, ada di rumahnya Khadijah. Jadi di mana-mana keberadaan. Jadi seandainya dikumpul itu, ini tidak akan dipenuhi, tidak cukup untuk menampung ini ruang.
Itu seandainya dikumpul itu ayat-ayat Al-Quran yang berserak-serakan itu, yang disebut sahifah. Jadi itu sahifah. Jadi kemudian Khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Nah, kemudian Abu Bakar memperhatikan, dan juga sudah beberapa penghafal Al-Quran yang sudah meninggal. Jadi ada kekhawatiran Khalifah Abu Bakar bahwa apabila dilihat-lihat ini Al-Quran ini Al-Quran jangan, jadi Al-Quran itu awalnya tidak dibukukan. Bahkan di zaman Khalifah Umar bin Khattab diusulkan untuk dibukukan ini Al-Quran. Pada waktu itu sudah ada sahabat menentang. Dia mengatakan bahwa itu tidak diperintahkan Rasulullah. Itu adalah perbuatan bid'ah. Nah, jadi itu bid'ah sebenarnya itu Quran Mushaf. Sama juga dengan menara yang tinggi-tinggi kita bangun itu juga bid'ah. Karena di zaman Rasulullah tidak dijumpai menara yang seperti itu. Justru menara itu adalah yang dibangun oleh umat-umat selain Islam. Ya, jadi itu Al-Quranul Karim, ya, bid'ah. Menara bid'ah. Salat tarawih 1 bulan berjamaah bid'ah. Karena Nabi di zamannya hanya 3 hari melaksanakan salat tarawih berjamaah. Jadi makanya bid'ah itu terbagi 2. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dalalah. Bid'ah hasanah sesuatu yang tidak dilakukan di zaman Nabi, tetapi dilakukan setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada. Ya, jadi makanya itu bid'ah hasanah. Jadi bid'ah terbagi 2, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dalalah. Bid'ah hasanah itu adalah yang digunakan untuk kemaslahatan umat. Apalagi kalau maulid seperti ini bukan bid'ah, tapi justru syiar, bukan syariat, syiar Islam. Jadi menyebarluaskan Islam. Ya. Ada yang wajib bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita ini umatnya tidak wajib. Nah, misalnya Rasulullah bagi Nabi itu salat tahajud wajib, salat duha wajib, berkurban 2 ekor sapi, kambing, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang konglomerat menceritakan tentang kapan dia bahagia. Ini konglomerat ini suatu ketika dia mempunyai uang banyak. Dia mengumpul uang sebanyak-banyaknya. Dia merasakan bahagia pada waktu itu. Tetapi kebahagiaan yang dirasakan pada saat bertumpuannya itu hanya sementara. Kemudian muncul lagi situasi yang kedua. Apa itu situasi yang kedua? Yaitu mengumpul barang-barang mewah, mobil mewah, arloji mewah, pakaian mewah, dan yang lain-lain mewah. Dia merasa bahagia, tetapi kebahagiaan itu hanya sebentar saja. Iya. Kemudian yang ketiga, dia mendapat proyek yang besar di negara itu pada waktu itu. Iya. Dia yang ditugasi mensuplai barang-barang. Iya. Tetapi kebahagiaan yang dia rasakan pada waktu itu hanya
sebentar. Kemudian yang keempat, ada yang menawari untuk menyumbangkan atau bersedekah. Apa itu? Yaitu kereta atau kursi roda. Kursi roda ini untuk disumbangkan kepada anak-anak fakir miskin atau anak-anak cacat. Kursi roda ini disumbangkan kepada anak-anak cacat. Maka dipanggillah ini orang kaya ini untuk menyumbang ke anak-anak cacat. Tadinya ini orang kaya mengatakan pergi saja, ini uangnya bayar sendiri, bayar. Tetapi itu yang mengajak dia bilang sebaiknya kita sendiri yang menyerahkan itu kursi roda kepada anak-anak cacat. Sampai akhirnya berkesimpulan, akhirnya dia yang bersedia mengantar itu kursi cacat, kursi untuk orang cacat di suatu tempat. Sampai di sana, diserahkanlah itu kursi roda. Ternyata kursi roda itu jadi rebutan, permainan dan berkejar-kejaran lah mereka anak-anak cacat di pekarangan kampusnya. Ini tadi sang konglomerat justru merasakan kebahagiaan. Sebelum dia tutupi, sebelum ini konglomerat ini melaksanakan sumbangannya kepada anak pantai asuhan, kepada anak yang cacat, luar biasa kebahagiaan dia rasakan. Luar biasa kebahagiaan dia. Akhirnya berkesimpulan bahwa kebahagiaan hakiki adalah ketika kita sempat membahagiakan orang lain. Jadi kebahagiaan orang lain itu adalah tanda bahwa kita juga memenuhi syariat untuk kebahagiaan seseorang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada suatu hal yang pernah saya baca di dalam tafsir. Ada seseorang diberikan predikat orang yang bersyukur dan bersabar. Apabila seseorang itu dalam kehidupan keagamaan, dia melihat ke atas. Maksudnya ada orang lain rajin ibadah, rajin salat, rajin puasa, rajin bersedekah. Jadi dia melihat orang yang rajin beribadah. Kemudian kita melihat ke situ dan kita berusaha mengikutinya. Itu. Sedangkan dalam kehidupan keduniaan kita melihat ke bawah. Artinya jangan melihat orang yang lebih mampu daripada kita. Jangan melihat orang yang kaya. Lihatlah orang yang biasa dan dibawa kehidupannya daripada kita. Apabila kita bersikap seperti itu dalam kehidupan keagamaan, kita melihat ke atas dan mengikutinya, berusaha mengikutinya, kemudian kita melihat ke bawah, maka kita termasuk orang yang pandai bersyukur dan bersabar dalam kehidupannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau menyampaikan resep. Resep ini yaitu rahasia panjang umur. Menurut Dr. Muhammad Mahmud Abdullah, bahwa kiat untuk panjang umur ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mau panjang umur,
pelihara itu iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, gemar berbuat baik. Kita melaksanakan maulid seperti ini, kita menyumban, kita memeriahkan perayaan. Ini termasuk bentuk berbuat baik. Iya. Membantu orang yang susah, membantu orang miskin, membantu orang yang kelaparan, membantu orang yang hilang mata pencariannya, membantu orang yang di-PHK-kan. Ini termasuk gemar berbuat baik. Ini semua bisa memperpanjang umur. Yang ketiga, silaturahim. Iya, silaturahim yaitu menyambung kasih sayang. Nah, dalam salah satu hadis Rasulullah dikatakan man sarrahu ayya man sarrahu yabsutur lahu birrizki, atau man ahabba ayyub satalahu birrizki wa yunsalahu fi asari bal yasil rahimahu. Siapa yang mau dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia bersilaturahim. Iya. Kalau ini silaturahim, kalau kita bahas sedikit, ya, silaturahim. Sila artinya menyambung, ar-rahim yaitu kasih sayang. Jadi silaturahim adalah menyambung kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu tempatnya anak di dalam kandungan disebut rahim. Salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih Penyayang. Ya. Dan salah satu contoh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini yaitu perhatikan ketika anak dalam kandungan. Ya. Kurang lebih 9 bulan bisa hidup, bisa makan, bisa minum, bisa sehat di dalam kandungan. Nah, padahal kandungan ini tidak ada pintu, tidak ada jendelanya. Kenapa bisa hidup di dalam? Itulah salah satu contoh atau bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Ya. Kemudian apabila seseorang anak lahir di muka bumi ini pasti membawa tali pusat. Yang namanya tali pusat. Dan tali pusat itu adalah diibaratkan kontak langsung antara seorang anak dengan seorang ibu kandung. Apabila seorang anak sakit, misalnya anaknya sakit di Jakarta, ibunya di Makassar, belum ada teleponnya itu anaknya ke Makassar, itu sudah ibunya tahu bahwa anakku di Jakarta sakit. Kenapa? Karena ada kontak. Itulah tadi tali pusat yang dibawa. Makanya tidak ada itu anak yang lupa orang tuanya. Tidak ada anak yang benci anak, tidak ada orang tua yang benci anaknya. Tetapi sebaliknya, anak kandung yang melupakan ibu kandungnya. Suami lupa istrinya, istri lupa suami, atau tetangga dengan tetangga baku bombe, atau orang lain. Tetapi apabila kita suami baku bombe dengan istrinya di pagi hari, insya Allah sebelum siang itu baku baik. Apabila suami istri baku bombe di pagi hari, insya Allah sebelum siang itu baikan. Apabila suami istri baku bombe di awal malam, insya Allah sebelum tengah malam baikan. Kenapa? Karena ada mawaddah warahmah. Ada kasih dan sayang antara suami dan. Tapi kalau kita bertetangga dengan bertetangga baku bombe, itu maksimal 3 hari. Lebih daripada itu kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iya. Selanjutnya yang memperpanjang umur kita adalah zikir pagi dan sore. Zikir dan tasbih. Jadi usahakan
kalau pagi hari kita berzikir minimal salawat 10 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Kemudian salawat di sore, pagi hari, dan sore hari masing-masing 10 kali. Siapa yang rajin melakukan salawat itu, dia akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah Muhammad SAW pada hari kiamat kemudian. Selanjutnya, jamaah peserta maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, obat awet muda. Saya mau sampaikan juga bagaimana merawat diri ini supaya awet muda. Nah, ada pun obat awet muda. Yang pertama, setiap pagi bangun tidur usahakan minum minimal 1 gelas air. Jadi kalau pada waktu bangun minum minimal 1 gelas air. Yang kedua, setiap 1 kali 24 jam usahakan senyum yang mendalam. Senyum minimal 1 kali. Ada satu penelitian, ada seorang dokter ahli meneliti, dia ada seorang pasien sudah keluar masuk rumah sakit tidak sembuh-sembuh. Tapi ini ada dokter ini, dia mau mencobakan. Dia termasuk dokter hebat. Ada hasil penelitiannya. Apa itu obatnya terhadap orang yang sudah lama sakit susah sembuh? Disuruh dalam setiap harinya senyum minimal 20 kali senyum dalam setiap kali 24 jam. Nah, berapa lama senyumnya? Ya paling tidak 2 detik. Ya 1 kali senyum. Jadi usahakan senyum minimal 20 kali dalam sehari semalam dan 2 detik setiap senyum. Nah, ternyata pasien yang dicobakan itu dengan senyum 20 kali dalam setiap hari, sembuh penyakitnya itu orang yang mengamalkan senyum. Ternyata senyum ini ternyata adalah berkah. Ya tabassuka fi wajhi ahika laka sadaqah. Senyummu kepada saudaramu termasuk sedekah. Ya. Selanjutnya, makan sedikit. Makan sedikit. Obat awet muda, makan sedikit. Jadi rajin olahraga juga ini termasuk ya awet muda. Yang keempat, memandang wajah yang cantik dan gagah-gagah. Pandanglah ibu-ibu yang cantik, bapak-bapak yang gagah. Insya Allah kita akan awet muda. Ini beberapa resep tentang awet muda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat penyayang. Pernah pulang tengah malam, diketuk pintu 3 kali, istrinya tidak bangun, tidak dengar suara Rasulullah. Akhirnya Nabi ambil surbannya dan dia tidur di teras rumahnya. Bangun istrinya Aisyah, luar biasa kagetnya. Kenapa Rasulullah kau tidak bangunkan saya? Dia berusaha bangun tapi Aisyah tidak terbangun. Nabi rela tidur di muka teras. Itu contoh kasih sayang Rasulullah. Nabi Rasulullah SAW pernah memberi makan setiap hari pada orang Yahudi. Orang Yahudi ini orang kafir. Pernah juga Rasulullah membantu nenek-nenek mengambil kayu di hutan, mengangkatkan kayunya, kemudian menjualkannya kayunya. Setelah dia selesai, dia habis jualkan itu kayunya nenek-nenek itu. Kemudian nenek-nenek itu bertanya kepada Rasulullah, bilang sebenarnya siapa kita? Kemudian dia, sesungguhnya saya ini adalah Muhammad. Padahal sebelumnya selalu dikasih tahu itu Muhammad, bahwa jangan kau percaya kepada Muhammad. Muhammad itu orang tidak jujur, ya. Kemudian sama cucunya juga sangat sayang. Pernah Nabi memimpin salat, kemudian dipercepat. Kenapa dipercepat? Karena ada anak-anak menangis, ibunya ikut juga salat. Pernah Nabi berjalan dengan sahabat,
dan pada lapar, kemudian mendapati kambing kurus, tidak ada air susunya, tapi Nabi minta minum. Cuma Nabi sangat sederhana 3 kali. Pernah Nabi pulang kecapekan, kemudian tidur di atas pahanya Aisyah. Dan ya, ada batang kurma, tempatnya Rasulullah berdiri ketika dia menyampaikan khutbah di atas mimbar. Kemudian karena itu batang kurma sudah tua, sudah tidak bagus lagi, akhirnya diganti dengan batang kurma yang lain. Pada waktu diganti, itu batang kurma yang ditempati Rasulullah berdiri di mimbar, itu kedengaran suara tangisan keluar. Akhirnya Nabi mengatakan bahwa ini batang kurma menangis karena dia diganti. Ambil ini batang kurma, kemudian simpan baik-baik. Hidup ini bukanlah bagaimana kita menjadi manusia yang terbaik, tetapi hidup ini bagaimana kita banyak berbuat baik. Khairun nasi anfa'ul linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang banyak jasanya. Iya, khairun nasi anfa'ul linnas. Ayyukum ahsanu amala. Mudah-mudahan penyampaian uraian hikmah Maulid pada hari ini Allah memberkati dan merahmati kita semuanya, dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu yang sempat hadir pada siang hari ini. Saya selaku penceramah ini mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian ini banyak kekurangannya. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.